Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai managing subprogram. Setelah mengkomplitkan pelajaran pada kali ini, Anda diharapkan bisa untuk mengontraskan sistem privilege dengan object privilege, mengontraskan invoker dengan definer right, mengidentifikasi view di data dictionary untuk memanage objek penyimpanan, dan mendeskripsikan bagaimana mendebug subprogram dengan menggunakan DBMS output package. Selanjutnya yaitu require privilege. DBA grant system privilege, dia dapat meng-create, mengalter, mendrop, serta mengexecute prosedur, sedangkan owner grants object privilege dapat mengexecute. Untuk bisa mengakses objek dari berbeda skema dalam subprogram, kalian harus menggrant access yang mereferensi pada objek, tidak melewati role. Selanjutnya yaitu granting access to data. Untuk direct access atau akses secara langsung dapat menggunakan sintak grant select on employees atau tabel employees di tabel Scott. Sedangkan untuk indirect access dapat menggunakan sintak grant execute on query emp to green. Prosedur yang dieksekusi dengan privilege oleh tabel atau prosedur dieksekusi dengan menggunakan privilege yang dimiliki oleh owner atau pemiliknya. Selanjutnya, using invoker rights. Prosedur execute dengan privilege pada user. Sintak yang digunakan yaitu create prosedur query employee dengan parameter PID yang bertipe sama dengan tabel employee ID pada atau kolom employee ID pada tabel employee, parameter pname, parameter psalary, parameter com audit current user is begin, lalu menjalankan perintah PLSQL-nya yaitu select into from tabel employees, di mana employees ID sama dengan PID, and query employee, lalu slash untuk menjalankan. Selanjutnya yaitu managing store PLSQL object. Di situ terdapat general information, parameter, dan selanjutnya user object terdiri dari objek name yaitu nama dari objek, objek ID yaitu internal identifier dari objek, current type yaitu tipe dari objek, contohnya adalah process package, function, package body, trigger, create, data di mana objek dibuat, last DDL time, data ketika objek dimodifikasi, timestamp data dan waktu ketika objek terakhir dikompil, dan terakhir adalah status valid or invalid. Selanjutnya yaitu list semua all prosedur dan function atau menampilkan semua prosedur dan function menggunakan sintak select, objek name yaitu nama dari prosedur atau function, dan objek tipe yaitu tipenya prosedur atau fungsi dari user object, di mana object type di prosedur dan fungsi order by object name. Seperti yang terlihat pada gambar, itu terdapat object name dan objek tipe. User source data dictionary view terdiri dari nama dari objek, tipe yaitu tipe dari objek, contohnya adalah prosedur, fungsi, package, dan package body. Line adalah line number dari source code, dan text adalah text dari source code line. Selanjutnya adalah untuk menampilkan kode prosedur dan fungsi menggunakan perintah select text dari user source, di mana name sama dengan query employee,
dan di order by atau dikelompokkan, diurutkan berdasarkan line-nya. Yang tertera seperti di layar yaitu coding atau source code dari prosedur query employee. Untuk selanjutnya yaitu user error yang terdiri dari name, nama dari objek, tipe dari objek, contohnya adalah prosedur, function, package body, dan trigger, sequence yaitu sequence number untuk perihal pengurutan, line yaitu number line dari source code di mana error terjadi, position adalah posisi dari line di mana error terjadi, dan teks adalah teks yang berisi pesan error. Selanjutnya yaitu untuk mendeteksi kompilasi error. Contohnya yaitu create or replace prosedur log execution to begin input into log tabel user ID log date terdapat kesalahan pada log wrong value user dan sysdate n, lalu terjadi eksekusi. Selanjutnya yaitu untuk menampilkan kompilasi error dengan menggunakan user error, select line di slash atau di eksekusi posisi post text dari user error di mana nama sama dengan log execution dan diurutkan berdasarkan line atau baris. Tampilnya adalah error dengan posisi dan jenis error atau pesan errornya akan ditampilkan pada layar nantinya. Selanjutnya yaitu menampilkan kompilasi error dengan menggunakan show error. Hampir sama dengan yang tadi, hanya berbeda sintak. Sintak yang ini menggunakan show error, prosedur, log execution, di mana tampilannya sama, yaitu menampilkan posisi dan pesan errornya apa. Selanjutnya yaitu untuk mendeskripsikan di SQL Plus, describe menggunakan perintah describe, describe employee, describe app, dtdep, describe text. Query employee, add dep, dan text merupakan nama dari prosedur. Selanjutnya yaitu debugging PLSQL program units. DBS output package mengakumulasi informasi ke dalam buffer, mengizinkan informasi retrieval dari buffer, autonomous procedure calls, contohnya writing the output to a log table atau menulis output ke dalam log table, software yang digunakan DBMS. Debug adalah prosedur builder dan third-party debugging software. Selanjutnya, ringkasan, compile, source code, pcode, dan compile error. Compile error akan ditangani oleh user error, source code akan ditangani oleh user source, dan keseluruhan akan ditangani oleh privilege dan grip. Untuk pertanyaan atau untuk latihan, yang pertama yaitu dapatkan pekerjaan yang telah diisi pada setengah tahun pertama tahun 1990 dan pekerjaan yang sama juga pada setengah tahun pertama tahun 1991 di tabel employee. Menggunakan perintah select distinct yaitu untuk menampilkan salah satu saja dari job ID dari tabel employee di mana number seperti yang telah tertera atau yang diinginkan pada tahun pertama dan setengah tahun pertama tahun 1991 kemudian akan ditampilkan seperti yang tertera pada gambar, yaitu hasilnya adalah IT program. Selanjutnya yaitu menginjak pada nomor 2
yaitu buat query gabungan untuk menampilkan persentase kenaikan employee, gaji lama dan gaji baru. Syarat kenaikan untuk kode departemen 10, 50, dan 110 diberikan kenaikan 5%, kode departemen 60 akan diberikan kenaikan 10%, kode departemen 20 dan 80 akan diberikan kenaikan 15%, dan kode departemen 90 tidak diberikan apa-apa. Jawabannya adalah sebagai berikut. Select case employee.department ID. Ketika departemen ID sama dengan 10, maka gaji akan naik atau akan dikalikan 5%. Ketika departemen ID 50, ketika departemen ID 110, maka gaji akan dikalikan dengan 5%. Ketika departemen ID 60, gaji akan dinaikkan sebesar 10% dan seterusnya. Nomor selanjutnya yaitu membuat query untuk menampilkan 3 teratas karyawan gaji tertinggi, menampilkan nama akhir dan gajinya, last name dan salary. Untuk menampilkan, kita dapat menggunakan perintah select last name salary dari tabel employee, di mana seperti di atas dan diurutkan berdasarkan salary. Cara descending. Selanjutnya adalah membuat query untuk menampilkan employee ID dan nama terakhir dari karyawan yang bekerja di California dan Boston. Menggunakan perintah select epno iname dari tabel IMP, inner join dengan tabel departemen pada Scott, dan memiliki ID atau depno sama antara kedua tabel, di mana ID atau dilog Boston dan dilog California yang nantinya akan ditampilkan. Selanjutnya yaitu membuat query untuk menampilkan karyawan yang mendapatkan gaji lebih tinggi dari semua gaji sales manager dengan job ID saman. Urutkan dari tinggi ke rendah atau secara descending. Jawabannya adalah sebagai berikut. Yaitu select last name, job ID, dan salary, di mana salary lebih besar daripada minimal salary dari from tabel atau dari tabel employees, di mana log ID atau di mana job ID sama dengan saman yang digroup bykan berdasarkan last name, job ID, salary, dan diurutkan berdasarkan salary dengan urutan dari tinggi ke rendah atau secara descending. Untuk soal selanjutnya yaitu membuat query untuk menampilkan nama departemen di mana total gajinya 1/8 dari total gaji seluruh departemen. Menggunakan with clause dengan mengurutkan dari yang tertinggi, with, diawali dengan with, departemen S, lalu nantinya akan ditampilkan dengan perintah select dari tabel departemen, yang hasilnya akan terlihat seperti pada gambar, yaitu kolom departemen name dan kolom departemen total, eksekutif dengan departemen total 58.000 dan sales dengan total 30.100. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.